Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. La haula wa la quwata illa billah. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan mata rantai keimanan yang sudah dibahas pada tayangan terdahulu, bahwa keimanan dari sejumlah rukun iman yang ada, satu dan lainnya seperti mata rantai yang tidak boleh terpisahkan. Pada kajian kali ini kita membahas iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui media para malaikat yang mulia. Sebagaimana iman kepada malaikat, kita selama ini mungkin sejak kanak-kanak didoktrin untuk memahami keimanan terhadap kepada kitab-kitab suci ini dengan konsep yang tekstual. Disebutkan kitab yang 4, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran sebagai hafalan. Sebagaimana di beberapa pesantren ada tradisi menghafalkan Nazam Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuki yang menginspirasi banyak kalangan. Bahkan di pesantren-pesantren berlatar belakang masyarakat Madura, seperti di pesantren Sukorja ini, para masyayikh kita seperti Kiai Samsul Arifin yang kemudian disempurnakan, dilengkapi oleh Kiai As'ad, memiliki qasidah berbahasa Madura yang kita kenal dengan Aqaid Saikat. Dan sekali lagi, itu pun hanya tekstual hafalan saja. Mari kita mengikuti bagaimana bimbingan arahan Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki dalam memahami konsep al-iman bil kutub, beriman kepada kitab-kitab suci. Selain bahwa ini adalah suatu kewajiban, baik itu secara keseluruhan maupun secara tafsil, terperinci satu persatu. Sebagaimana sejumlah ayat yang mengarahkan, membimbing kita. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dalam firman Allah yang lain, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Di sini tentu kita akan terus bertanya, apa korelasi, apa hubungan, apa keterkaitan antara keimanan yang satu dengan yang lainnya. Pada pertemuan yang terdahulu sudah kita ulas, ketika seseorang bermasalah dalam keimanan kepada malaikat, maka dia akan bermasalah dengan keimanan kepada kitab suci yang diturunkan. Ketika seseorang bermasalah keimanannya kepada kitab suci, dia bermasalah keimanannya kepada para nabi dan rasul. Begitu seterusnya. Karena ini mata rantai yang tidak boleh terputus. Ada satu dialog yang menjadi renungan kita bersama tentang berapakah hakikat dari jumlah kitab suci yang diturunkan itu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, beliau berkata bahwa suatu ketika ia berkesempatan untuk menanyakan tentang jumlah kitab yang diturunkan. Ya Rasulullah, kam kitaban anzalallahu ta'ala.
wahai baginda Rasulullah, berapa kitab yang Allah turunkan? Nabi menjawab, qala mi'atu kitabin wa arba'u kutub. Ada 100 kitab, kemudian ditambah 4 kitab. Ini kan baru kita dengar rasanya. Sementara yang kita hafalkan Zabur, Taurat, Injil, Quran. Sementara apakah kitab yang 100 itu? Ini akan mengembangkan wawasan kita dalam ilmu akademik yang dikembangkan di perguruan tinggi Islam. Ada namanya ilmu perbandingan agama. Sehingga dari sinilah kemudian kita tidak mudah mengklaim dan memastikan salah kepada beberapa ajaran-ajaran agama lain, ya. Tetapi kita mengembangkan sikap, setidaknya toleransi dalam sikap mauquf, sebagaimana yang diajarkan ketika kita bersikap kepada kitab suci Injil dan Taurat yang sudah mengalami tahrif. Kita tidak boleh menyalahkan 100%, kita tidak boleh membenarkan 100%. Mungkin ada beberapa ayat yang masih utuh, dan mungkin ada beberapa ayat yang sudah berubah. Hikmahnya apa? Tidak gegabah menuduh salah kepada pihak lain. Coba kita bayangkan, ada 100 kitab suci, dan ada 4 yang kita hafalkan. Anzalallahu ala Syith khamsina suhifah. Allah turunkan kepada Nabi Syith, putra Nabi Adam, 50 suhifah. Ada lembaran-lembaran kitab suci, 50 banyaknya. Tentu ini menjelaskan syariat Nabi Syith yang melanjutkan syariatnya Nabi Adam. Ada panduan tentang bagaimana bersesuci, bagaimana bermuamalah, interaksi sesuai dengan peradaban ketika itu. Wa ala Idris 30 suhifah. Kemudian diturunkan kepada Nabi Idris sebanyak 30 suhifah. Ada 30 lembaran. Wa ala Ibrahim 10 suhaif. Kemudian kepada Nabi Ibrahim sebanyak 10 suhaif, lembaran. Begitu juga wa ala Musa qabla Taurat 10 suhaif. 10 kepada Nabi Musa sebelum kitab Taurat. Hadis tadi sangat menarik. Kalau kita total ada berapa? 50 suhifah untuk Nabi Syith, ditambah 30 suhifah untuk Nabi Idris, berarti sudah 80. Kemudian 10 untuk Nabi Ibrahim, dan dilengkapi oleh 10 untuk Nabi Musa, lengkap. Ini yang disebut dengan mi'ah kitaban. Kemudian arba'ah kutub adalah Zabur, Taurat, Injil, dan Quran. Kemudian dialog tadi tidak terhenti sampai di sini, tetapi masih terus berlanjut. Sahabat Abu Dzarin bertanya kembali, wa kam ar-rusul min dzalik, berapa jumlah para rasul dari sekian banyak nabi? Ini menunjukkan bahwa para sahabat, semisal Abu Dzarin, paham tentang perbedaan tugas kerasulan dan kenabian. Dijawab oleh baginda Nabi, 313. Ada 313 rasul. Sedangkan yang wajib kita hafalkan hanya 25. Ini luar biasa. Maka tumbuhlah rasa toleransi yang semakin luas, bahwa di belahan dunia ini ada banyak nabi yang tidak kita kenal,
ada banyak rasul yang tidak kita ketahui. Mungkin terjadi banyak perubahan pada ajaran agama dari sekian nabi itu, sebagaimana yang terjadi pada perubahan ajaran agama di beberapa zaman. Nabi Fulan dengan kitab Fulan sudah mengalami pergeseran. Nabi Fulan dengan kitab Fulan juga mengalami perubahan. Ini membangun suatu anggapan dalam kajian sejarah untuk mengembangkan toleransi, menemukan kebenaran sejati. Bagaimana? Rujukannya kepada Al-Quran. Ketika Taurat yang disebut dengan perjanjian lama hari ini dan Injil yang disebut dengan perjanjian baru, ada beberapa poin yang senafas dengan Al-Quran. Nah, kita bisa menilainya ini ada kesamaan. Ada cahaya yang sumbunya ada beragam, tapi dari minyak yang sama, dari sumber yang sama. Ini pernah diungkapkan oleh seorang raja Najasyi, Ethiopia, Habasyi, ketika bertemu delegasi para sahabat yang hijrah pertama kali ke negeri Ethiopia. Di sana terjadi dialog tentang perbandingan ajaran agama Nabi Muhammad dengan agama yang dianut oleh Raja Najasyi. Ketika itu dia adalah penganut Masehi. Kemudian dialog terus mengalir. Ada pertanyaan lagi, mangkana awaluhum, siapa yang pertama kali dari sejumlah Nabi dan Rasul itu? Qala Adam, pertama adalah Nabi Adam. Kemudian secara detail ditanya, berapakah suhufnya Nabi Musa? Bagaimana bentuk ajarannya? Kalau tadi sudah dijelaskan ada sejumlah 10 suhuf ya yang diterima oleh Nabi Musa. Fama kanat, maka apa yang terkandung suhuf Musa itu? Dijawab oleh baginda Nabi, kanat ibaran, berupa ibarat-ibarat, berupa perumpamaan-perumpamaan, penjelasan. Contohnya, ajibtu liman ayqana bil mauti thumma huwa yafrah. Aku heran kepada orang yang yakin akan kematian, lalu mengapa dia bahagia? Nah, ini ungkapan semacam ini terdapat dalam suhuf Nabi Musa. Para hadirin dan seluruh pemirsa TV 9 yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika melihat sudut pandang dengan keterbatasan posisi dia, maka dia cara pandangnya terbatas. Tetapi semakin tinggi posisi seseorang, ufuk atau cakrawala yang dia lihat semakin luas. Ini salah satu hikmah, pelajaran berharga. Kalau kita mengembangkan kajian, perbandingan agama-agama, maka kita akan menemukan aliran-aliran sungai ajaran kebaikan ini yang bermuara pada satu titik, dan muara itu adalah bernama baginda Nabi Muhammad SAW. Injil membenarkan kenabian baginda Nabi Muhammad. Taurat menyebutkan karakter sifat baginda Nabi Muhammad. Dan ternyata ada banyak kitab suci yang diyakini oleh penganutnya menunjuk pada satu orang mulia ini. Seperti kitab Purana, Mahabharata, dan sejumlah ajaran seperti Buddha Gautama dan lain sebagainya. Para hadirin dan pemirsa TV 9, ini adalah segmen terakhir
dari kajian kita pada pertemuan kali ini, tentunya mungkin diskusi kita akan lebih hidup ketika ada beberapa pertanyaan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kami diberi penjelasan terkait dengan toleransi kepada agama-agama yang lain. Mohon kami dibimbing terkait dengan pluralisme, Kiai. Karena banyak kita masih awam terkait hal tersebut. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang luar biasa. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Penekanan diskusi kita adalah pada kata lita'arafu, bahwa perbedaan itu baik suku, kabilah, bangsa dan seterusnya merupakan sunnatullah. Berarti ada skenario penciptaan semesta ini yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, adanya perbedaan. Perbedaan bangsa, perbedaan suku, warna kulit, bahasa, budaya dan seterusnya. Tetapi ada tujuan utama, lita'arafu, untuk saling mengenal. Saling mengenal tentunya saling melengkapi. Tidak ada perintah untuk litabaghadu, untuk saling membenci. Lalu dari mana potensi kebencian itu? Potensi kebencian itu muncul dari proses berpikir akal. Ketika akal ini mengelola suatu ideologi, pemahaman dengan keterbatasannya, maka akan melahirkan cara berpikir yang sempit. Nabi sangat terbuka ketika di Madinah, baginda Nabi berdialog dengan beberapa rahib dari agama-agama lain. Ada diskusi tentang kajian ketauhidan. Dari sejumlah informasi, ketika didapat ketidakjelasan, simpang siur, validitas yang dikenal dengan Israiliyat, sikap yang diajarkan Nabi adalah mauquf, diam, tidak berkomentar. Karena mungkin ada yang benar dan mungkin ada beberapa yang salah karena sudah terjadi perubahan penambahan. Saya ingin membedakan secara pribadi bahwa ada yang namanya plural, perbedaan. Secara alami itu terjadi. Ini diakui oleh Islam. Tapi pluralisme, ya satu paham, doktrin yang kemudian menerima perbedaan-perbedaan keagamaan tanpa koreksi, ini juga tidak benar. Kita punya konsep lakum dinukum waliyadin. Pernah ada tawaran kerjasama. Nabi Muhammad diajak ibadah menurut ajaran agama mereka, nenek moyang mereka. Esoknya mereka mau toleransi, ikut beribadah menurut ajaran baginda Nabi Muhammad. Tapi apa yang diturunkan Allah? Kul, katakan. Ya ayyuhal kafirun. Ucapan kafirun saja sudah menunjukkan ada perbedaan eksistensi. Kita sebagai seorang mukmin, muslim, kemudian orang yang berbeda dengan kita, berarti mengingkari, kontra dengan ajaran kita. Kemudian dijelaskan, lakum dinukum waliyadin. Maka toleransi yang dimaksud dalam Islam, ketika masing-masing berjalan untuk mencari kebenarannya, tanpa harus mengganggu, menyakiti, dan mencaci maki. Tetapi tugas kita ada membimbing, berdakwah,
mengenalkan, menawarkan, mengajak. Ini adalah bagian dari tugas risalah kenabian. Tidak kemudian toleransi itu diam, tanpa bentuk penjelasan, tanpa ada ruang dakwah, tanpa ada diskusi. Lalu apa makna dari pengorbanan Nabi sampai berdarah-darah? Ini menunjukkan bahwa memang beliau ini membela kebenaran, membela prinsip yang seharusnya dijaga. Gigi geraham beliau tanggal, berlelah-lelah dalam pertempuran, memberi semangat dengan menunggang kendaraan, tunggangan, mengomando. Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Muttalib. Dikomando seluruh pasukan untuk merangsek maju ke depan. Apa yang diperjuangkan? Suatu identitas keyakinan, suatu ajaran kebenaran. Bukan toleransi dalam arti diam. Terlebih jika kemudian ada rongrongan, ada diskriminasi, ada tekanan, ada ancaman, yang ini tentunya membahayakan kepada eksistensi ajaran Islam. Ingat, sangat tipis pada masa-masa terakhir ini perbedaan antara berjuang membela agama dengan terorisme yang diciptakan. Opini ini digiring menunjukkan satu sudut pandang yang sangat subjektif, bahkan cenderung mencari korban yang mudah disalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.